Selamat pagi, salam dahsyat. Luar biasa, jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin bincang santai ya. Sharing sebuah filosofi yang sudah lama saya pakai dan sampai sekarang saya masih pakai ya. Mengenai mempelajari forex dengan filosofi laba-laba ya. Namun demikian, tentunya sebelum saya mengulas lebih jauh ya, izinkan saya selalu untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, pagi kali ini saya ingin bincang santai ya, untuk sharing mengenai mempelajari forex dengan filosofi laba-laba. Nah ini saya menemukan artikel ya dulu mengenai filosofi ya mempelajari trading dengan menggunakan filosofi laba-laba ini. Memang saya pakai karena cukup membuat saya termotivasi bagaimana sebenarnya trading forex dengan menggunakan filosofi ini ya. Mempelajari forex menggunakan filosofi laba-laba bisa tentunya menghindari Anda dari tindakan sembrono, ini yang pertama. Serta mengajarkan pentingnya kesabaran dalam trading. Nah, mempelajari forex ibarat berjalan di hamparan padang pasir yang luas, tentunya seperti itu. Sangat banyak yang perlu dipelajari ya, baik itu mulai indikator, technical, chart, fundamental, dan sebagainya ya. Dan ini memang membutuhkan dan memerlukan waktu. Tidak ada satu orang pun yang bisa langsung sukses ya saat baru pertama kali belajar tentunya dalam trading. Saya juga jatuh bangun dalam proses belajar ini tentunya. Tidak langsung tahu-tahu saya menemukan strategi atau trading plan yang bagus dan cocok, tentunya itu perlu diulang dan dilatih. Mungkin Anda berpikir trading forex itu mudah. Kita tinggal pilih buy atau sell saja. Namun serius ya, ini kalau trading forex benar-benar tidak semudah itu ya. Semua orang di dunia ini pasti sudah kaya raya kalau memang trading hanya Anda bisa ngeklik buy dan sell kemudian Anda bisa transaksi. Tentunya tidak seperti itu. Nyatanya tidak ya. Jadi perlu banyak trader mengalami kalau Anda amati ya, banyak trader mengalami margin call. Bahkan ada yang posisinya floating berbulan-bulan gara-gara salah ambil posisi. Nah, ini sama dengan hidup segan, mati juga nggak mau gitu. Dana trading yang sudah dikumpulkan susah payah, harus mendekam dalam account trading berbulan-bulan tanpa bisa diotak-atik di sana, tanpa pernah tahu kapan harga akan segera berbalik arah. Nah, karena itu ya, sangatlah penting untuk mempelajari forex secara mendalam agar terhindar dari hal-hal yang seperti demikian. Bagaimana ya langkah awal mempelajari forex tersebut? Sebenarnya cukup mudah, ikuti saja filosofi laba-laba ya. Ya, Anda tentunya tidak salah dengar. Ya, tirulah filosofi hidup laba-laba dan terapkan itu di account trading Anda. Ya, ini dikutip dari Daily Price Action ya. Berikut adalah cara mempelajari forex dengan menerapkan filosofi serangga berkaki 6 ini. Kenapa memakai filosofi laba-laba? Tidak semua orang menyukai serangga ini tentunya ya. Ada yang bahkan memiliki fobia tersendiri terhadap laba-laba. Sehingga sekilas ide mempelajari forex dengan filosofi laba-laba terdengar konyol tentunya. Jadi, mengapa cara hidup laba-laba ini bisa diterapkan dalam sistem trading forex ya? Satu ya, yang pertama, laba-laba adalah makhluk yang sabar.
Tahukah Anda beberapa lama laba-laba harus menunggu ya di dalam jaring yang dibuatnya untuk mendapatkan mangsa? Jawabnya adalah berbulan-bulan ya. Mereka bisa bertahan dalam jaring tersebut berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Selama itulah ya mereka menghemat waktu dan energi, barulah pada saat penting atau dibutuhkan energi tersebut mereka kerahkan. Nah, lalu apa yang bisa Anda pelajari dalam hal ini? Tentunya kesabaran ya. Kemudian menahan nafsu merupakan bagian terpenting dari mempelajari forex. Perlu diketahui ya, tidak ada satupun ya setup yang sempurna. Saya garis bawahi, tidak ada satupun setup atau rumusan baku yang sempurna. Kadang meski sudah merencanakan setup yang terbaik, trading plan ya, terbaik sekalipun ya, profit dan loss datang silih berganti. Sebagai seorang trader, Anda tetap harus bersabar dalam kondisi apapun. Teruslah bersabar dan tingkatkan terus kemampuan Anda dalam melakukan trading. Kesabaran tersebut harus tetap dijaga selama beberapa waktu lamanya. Bahkan terkadang perlu ya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya sampai Anda bisa menguasai segalanya. Saya membutuhkan waktu tidak kurang 30 tahun sampai saat ini tentunya. Tentunya dalam penerapan di pasar forex. Bersabarlah ketika melihat harga tidak segera membentuk pola-pola entry yang tentunya teruji berdasarkan trading plan Anda. Jika sinyal yang Anda inginkan belum muncul, ya tentunya saran saya bersabar dan tunggulah beberapa saat ya. Jangan tergiur untuk membuka posisi terlalu cepat sebelum sistem trading Anda mengkonfirmasi bahwa ini adalah saat yang tepat untuk masuk. Ini memang sulit ya, artinya untuk menahan ini tidaklah gampang. Saya sendiri sampai saat ini masih kadang-kadang itu ingin ya terpancing. Nah, itu rasa manusiawi ini kadang-kadang memang muncul. Namun kita harus tetap juga kembali lagi membenahi atau mengatur psikologis kita. Yang kedua ya, ini pantang menyerah dalam kondisi apapun. Terkadang banyak faktor yang membuat sarang laba-laba hancur, berantakan meski sebelumnya sudah susah payah dibangun. Entah karena ulah manusia, kadang-kadang ada faktor alam, ya, itu sering terjadi. Saat melihat kerja kerasnya tersebut dihancurkan dalam sekejap, apakah yang akan dilakukan laba-laba, ya? Dia akan membuat sarang lagi yang sama persis, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Nah, dari filosofi ini, sahabat trader, bisa dipelajari bahwa Anda tetap harus tegar dalam kondisi apapun, tentunya di pasar forex. Bahkan ketika pasar seolah-olah tidak berpihak kepada Anda, jangan sampai ya suatu kerugian mengoyak dan menghancurkan segala rencana yang sudah Anda buat dengan susah payah. Pahamilah bahwa kegigihan merupakan bagian terpenting dari mempelajari forex. Jika pasar seolah bersikap ganas ya, maka jangan ragu-ragu untuk mundur sejenak. Saya menggunakan teknik ini ya, kadang-kadang saya akan istirahat 1-2 hari untuk tidak masuk di pasar ya. Tapi jangan sampai meninggalkan trading untuk selama-lamanya. Hanya ada suatu hal yang membedakan seorang trader gagal dengan trader berhasil. Trader yang sukses tidak pernah menyerah. Nah, ini yang nomor 3, sahabat trader. Jangan sia-siakan peluang di depan mata, ya. Sebagaimana dijelaskan di atas, kesabaran itu penting. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan peluang yang datang di depan mata. Jika ada kesempatan tentunya untuk mengambil selangkah lebih maju, segeralah take action. Misalnya saat harga bergerak sesuai posisi dan didukung oleh konfirmasi indikator, mungkin price action, tidak ada salahnya menerapkan strategi piramid. Ya, ini yang sering saya lakukan juga dalam kondisi tertentu. Ya, artinya kalau memang
indikator tersebut dan pergerakan mendukung, itu tidak ada salahnya. Strategi ini cukup signifikan untuk meningkatkan profit yang diperoleh dalam sekejap tentunya. Pasalnya, Anda bisa mendapatkan lagi entry pada posisi yang profit. Nah, ini jarang dilakukan oleh trader, tapi saya pada pengalaman ya, saya selalu menggunakan momentum-momentum ini untuk menggunakan sistem piramid untuk profit. Nah, makro ini ya telah berevolusi selama ribuan tahun dan telah melewati ya berbagai masa-masa sulit tentunya laba-laba. Rahasianya adalah karena laba-laba tahu bagaimana caranya memanfaatkan makanan saat tersedia. Mereka akan memastikan langsung ya mengisi perutnya sebanyak mungkin ya ketika makanannya tersebut datang. Kenapa demikian? Karena mereka tidak tahu kapan makanan berikutnya akan datang. Jadi ya ada kesempatan ya. Mereka sama sekali tidak menyia-nyiakan. Ya, sama halnya dengan trading. Jika ada indikasi bahwa tren pergerakan harga saat ini masih sangat kuat, kenapa tidak ada manfaatkan saja dengan menambahkan tentunya posisi. Yang perlu diperhatikan, pastikan bahwa penelusuran kekuatan tersebut sudah ada konfirmasi tentunya dengan indikator-indikator yang Anda gunakan maupun teknikal, bahkan fundamental. Nah, 4, nah ini penting juga, ini strateginya laba-laba, memilih lokasi. Nah, memilih lokasi yang strategis untuk membangun jebakan. Kejadikan laba-laba dalam menentukan lokasi ya, yang strategis untuk membangun jebakan juga bisa dijadikan inspirasi untuk trading. Inilah yang membuat laba-laba tampak santai dan tidak mengejar makanannya. Dia membangun jaring ya, yang berkualitas tentunya di tempat strategis. Sehingga pada akhirnya bisa memungkinkan mangsanya untuk jatuh di perangkap buatannya. Cara ini tidak hanya mereka lakukan sekali dua kali saja ya tentunya, tapi sudah ribuan tahun pola kerja seperti ini dilakukan laba-laba dengan mencari mangsa. Dalam mempelajari forex ya menggunakan filosofi laba-laba, Anda tidak perlu terlalu agresif mengejar pasar. Tunggu sampai chart harga membentuk sinyal yang teruji, misalnya melalui price action diikuti dengan konfirmasi dari indikator teknikal. Jika pola harga sudah menunjukkan tanda-tanda yang menguntungkan untuk entry posisi, ya tentunya segeralah melakukan eksekusi order. Tentu dengan selalu mengedepankan money management dan risk and reward ratio yang sudah diatur sebelumnya. Hal ini juga berlaku untuk pemasangan pending order, di mana Anda bisa memasang buy, sell, limit maupun open posisi, ya stop loss ya. Di level-level kunci, support dan resisten, misalkan seperti itu. Level ini merupakan titik penting pergerakan harga yang menentukan apakah level support resisten tersebut berhasil ditembus atau malah gagal diuji harga tentunya. Kemudian ini terakhir ya, nomor 5 ya, ini hemat energi di saat penting ya. Coba amati laba-laba yang hinggap di jaring buatannya sendiri ya. Apakah mereka akan berjalan-jalan memutari jaringnya tersebut dan mengeceknya sepanjang hari sambil menunggu mangsanya datang? Tentu saja tidak. Mereka hanya akan diam ya di tempat sampai benar-benar ada mangsa terperangkap oleh jebakan jaring yang mereka buat ya. Melihat filosofi hidup laba-laba di atas, kenapa kita harus menghabiskan energi untuk mengejar pasar? Jika pada akhirnya kesempatan tersebut akan bisa datang dengan sendirinya tentunya. Nah, mempelajari forex menuntut Anda untuk berpikir ya seolah-olah bahkan 2 langkah ke depan ya, supaya Anda tidak lebih supaya Anda tentunya bisa lebih hemat tenaga bertrading dengan lebih efisien. Nah, sekarang coba Anda jawab dengan jujur, berapa kali Anda memeriksa chart ya, trading setiap harinya, apakah 10 kali, 20 kali, atau mungkin 50 kali.
Pernahkah Anda berpikir bahwa itu akan sangat melelahkan, terutama bagi psikologis Anda? Nah, melihat chart trading secara intens hanya akan membuat waktu dan energi Anda terbuang tentunya. Ini mungkin hanya spekulasi, tapi jika Anda melakukan hal di atas, bisa jadi Anda adalah orang trader yang bertrading tanpa memasang stop loss sama sekali. Jika Anda sudah memasang stop loss, tentu Anda tidak perlu cemas ya menyepasar harga kemanapun, karena money management sudah terlindungi akun atau melindungi akun Anda dari loss yang fatal ya. Oleh karena itu, daripada Anda mempelajari forex dengan memeriksa chart terlalu intens atau terus-menerus, alangkah baiknya jika mengatur strategi trading yang teruji sejak awal, serta saran saya pasang stop loss dan take profit di tempat yang strategis. Baiklah sahabat trader, itu ulasan filosofi ya trading menggunakan strategi laba-laba. Nah, bagi sahabat trader yang menanyakan grup WA atau live trade saya, silahkan Anda yang juga ingin diskusi secara private, silahkan add di WA ya, di description. Dan juga yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe dan tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.